Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi tentang pelindungan atas hak anak. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi kekerasan menurut pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Zat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bunyinya, setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hak anak sebagaimana dimaksud ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kriteria dan jenis pelaksanaan perlindungan anak. Adapun kriteria tersebut meliputi antara lain 1. Anak dalam kondisi darurat. 2. Anak yang berhadapan dengan hukum. 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. 4. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 5. Anak yang menjadi korban pornografi. 6. Anak dengan HIV/AIDS. 7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan manusia. 8. Anak korban kekerasan psikis. 9. Anak korban kejahatan seksual. 10. Anak korban jaringan teroris. Ke-11. Anak penyandang disabilitas. Yang ke-12, anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Ke-13, anak dengan perilaku sosial menyimpang. 14, anak yang menjadi korban stigmatisasi dan perlakuan terkait dengan kondisi orang tuanya. Dalam melakukan proses perlindungan terhadap anak sendiri, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan lainnya. 2. Pendampingan psikopat pada saat pengobatan sampai pulih. 3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. 4. Pemberian perlindungan dari pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan khusus kepada anak tersebut diberikan oleh kementerian atau lembaga organisasi perangkat daerah atau unit pelaksana teknis daerah seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang mana mereka akan menyediakan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, petugas pembimbing rohani, pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga bantuan hukum.
Selain itu, dalam melakukan perlindungan terhadap anak, dalam peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur kepada pihak terkait. Menteri melakukan pembinaan perlindungan khusus bagi anak-anak baik yang ada di daerah maupun provinsi. Adapun Gubernur melakukan pembinaan perlindungan khusus bagi kota. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan khusus bagi anak. Kedua, penyebarluasan informasi tentang perlindungan khusus bagi anak. Ketiga, pemberian bimbingan, supervisi, atau konsultasi pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dengan demikian, hadirnya peraturan ini diharapkan lembaga-lembaga yang terkait dapat melaksanakan secara optimal mengenai perlindungan khusus bagi anak yang merupakan amanah dari undang-undang.